Tapi udah boleh sekarang poligami mah. Udah boleh. Yang penting memenuhi syarat. Syaratnya nggak banyak-banyak, cuma satu doang. Kalau itu kita penuhin, resmi boleh. Mau tahu syaratnya? Mau tahu syaratnya nggak? Lah ini benar-benar ini mau tahu nggak? Syaratnya cuma satu, nggak perlu banyak-banyak Pak Muhammad. Apa? Harus siap dimultilasi dulu sama istrinya. Dimultilasi sama mau. Itu sama dengan tidak boleh. Artinya apa? Dalam hal ini Allah ingin menggambarkan kepada kita, kalau sudah sedemikian enaknya, kenapa Anda tidak bersungguh-sungguh terkait dengan gagasan yang diusung oleh teman-teman kita dalam rangka memaksimalkan dakwah, di mana dakwah ini memang secara hukum adalah hukum fardu kifayah. Tapi ingat, nah ini perlu saya sampaikan. Apa yang diingat? Kalau sudah berkaitan dengan fardu kifayah, itu bihusulihi. Apa maksudnya? Sampai tertunaikan dengan sempurna, barulah gugur kewajiban kaum muslimin dalam sebuah tempat dan kampung. Contoh, pelaksanaan sholat jenazah. Semua kita tahu hukumnya fardu kifayah. Tapi itu, ya coba ini ya, tolong dipahami supaya nggak salah paham. Gugurnya kewajiban orang kampung Sawah Indah terhadap saudaranya yang meninggal kalau tertunaikan 4 tahapan. 1, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, mensolatkan. Yang keempat, mengkuburkan. Kalau sudah tunai yang 4 tahapan ini, maka di kampung Sawah Indah ada 2000 orang kaum muslimin yang sudah akil balik dan dewasa, atau istilahnya yang sudah mukallaf. Lalu yang melaksanakan cuma 100 orang, maka yang 1900 lagi ini gugur kewajibannya. Tapi kita nggak dapat apa-apa, Pak. Nah ini yang jarang kita lupa. Mentang-mentang kita sudah gugur, sudah ada 50 orang yang sholat di masjid, udahlah saya nggak perlu ikut. Kita nggak ikut, betul nggak berdosa lagi kalau sudah dilaksanakan saudara-saudara kita yang lain. Tapi ingat, kita nggak dapat apa-apa. Nah ini kan sampai ke sini kan kadang-kadang orang suka lupa. Kalau seandainya pahala pelaksanaan jenazah itu dikonversi kepada materi, tentu semua tidak akan mau yang ketinggalan. Betul? Contoh, bayaran memandikan jenazah 1 orang 1 juta. Nanti mensolatkan 1 juta lagi. Nanti mengkapani 1 juta lagi. Menguburkan karena jauhan dikit, keringatan jalan kaki jauh, 2 juta 1 orang. Saya mau tanya sama kita, jujur aja nih, ada nggak kira-kira yang mau tinggal? Rebutan. Bisa mayat itu hidup lagi tuh, diputar-putar. Nah, ini kita apa ya, maksudnya ya kalau orang yang sudah ngaji sih mesti tunduk lah ya. Tunduk apa yang tunduk? Hawa nafsunya. Kemana tunduknya? Bukan sama si ustadznya, bukan, tetapi sama petunjuk Allah dan Rasulullah. Ya, begitu. Cara membangun amal soleh itu seperti itu tadi. Tadi berkaitan dengan yang ditanya oleh Ustaz Suhendar juga kan nyambung jadinya. Sebenarnya masih setiap kita ini, ya setiap diri manusia ini, terutama orang yang beriman, mesti yang paling dikhawatirkan dan yang paling dia tidak pengen adalah kelak ketika dia meninggal, dia su'ul khotimah. Ketika dia nanti dibangkitkan, dia masuk neraka, kan nggak mungkin mau, ya kan? Tetapi aneh bin ajaib, mesti kita takut dengan neraka, tapi perbuatan kita mendekatkan kita kepada neraka. Sama dengan tadi, kita mengajak orang, ayo berdakwah lewat media, udah ada channelnya, kemudian di-share. Misalnya saya nih, saya kan yang ceramah, kan saya nggak tahu Pak, Bapak buka apa enggak, hanya Bapak yang tahu dengan Allah. Tapi ada nggak orang begitu di-share nih, orang tuan rumah nih, dia dibuka kagak. Nah ini kan jadi persoalan, ya. Walaupun mungkin dalam hal ini, ya tapi sih nggak punya alasan ya, timbang buka doang gitu ya. Nah kalau memang kita ingin berkontribusi, prinsip dasar dalam dakwah ini saya sampaikan adalah ayat Al-Quran. Apa itu? In tansurullah, apabila kamu menolong agama Allah. Kata siapa nih?
Yang ngomong seperti ini siapa nih? Allah. Terus bagaimana? Yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu berkontribusi menolong agama Allah ini, kata Allah, bukan buat saya, kata Allah, tapi buat siapa? Kamu sedang menolong diri kamu sendiri. Allah mah nggak butuh dengan ketaatan hambanya. Seandainya seluruh dunia ini, makhluk yang ada di dunia ini ingkar, nggak mau menyembah Allah, apa berkurang kemuliaan Allah? Tidak. Ini perlu kita pahami. Begitupun dalam dakwah. Saya sendiri sebagai pribadi, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas inisiatif misalnya Pak Haji Didin. Mudah-mudahan niat beliau mencari ridho Allah. Kalau ini misalnya, sebenarnya ketika sudah diadakan ini, mau yang nonton 2 orang, 3 orang, 4 orang sudah berhasil Pak Didin. Nah itu yang perlu dipahami tuh. Jadi Pak Didin jangan, nggak nyampe nih 10.000 subscribe, nggak begitu. Ketika sudah dijadikan seperti ini, sudah berhasil. Kenapa saya katakan demikian? Saya meneruskan ucapan Rasulullah. Ayyahdiyakallahu rajulan. Ini kata Nabi nih. Ayyahdiyakallahu rajulan khairum min khumurin ni'am. Apabila karena upayamu, apabila karena ikhtiarmu, apabila karena kesungguhanmu, ada satu orang muslim yang menjadi taat tadi, karena tadi upaya usaha kita, apa kata Rasulullah? Khairum min khumurin ni'am. Maka balasannya bagimu lebih baik daripada unta merah. Unta merah ini majazi, bukan hakiki. Apa maksudnya? Unta merah itu di zaman Rasulullah, Nabi memilih kata-kata unta merah menunjukkan kalau sekarang mah, kalau kita ibaratkan pahalanya, balasannya kendaraan yang paling mahal. Satu, ayyahdiaka rajulan, catat ini. Maka sekali lagi saya sampaikan, kita mau beramal fardiyah nggak nyampe Pak umur kita. Andai kata diberikan Allah umur kita hari ini 200 tahun, lalu nggak mau terlibat dalam dakwah, dalam perjuangan agama ini, kita mencukupkan diri dengan amalan fardiyah, dengan sholat sunnah, sunnah tahajud, tapi yang namanya untuk menyebarkan Islam kita tidak mau tahu, nggak nyampe umur kita, nggak bakal ketutup kesalahan kita. Tapi dengan kita berkontribusi, apalagi lewat media, bukan lagi 100 orang, mungkin jutaan orang yang akan melihat nanti. Mereka mengamalkan apa yang kita sampaikan di sini. Apa kita pikir kita enggak mendapatkan pahala? Jadi uslub ini namanya uslub. Uslub ini media yang dipakai. Seandainya di zaman Nabi ada ini, ya tentu Nabi followersnya 50 miliar. Kalau ada sudah YouTube di zaman Nabi, nggak mungkin Nabi nggak mempergunakan ini, ya kan? Karena menjangkau dari Jazirah Arab ke Eropa ke Afrika, ada ini dulu. Waduh, dahsyat. Tidak ada saja sudah menyebar. Nah, jadi oleh karena itu, apapun yang kita lakukan, jangan pernah berpikir itu keuntungannya buat orang lain, apalagi buat Allah. Ya, apalagi buat Allah, Allah nggak butuh. Nah, ini kadang-kadang kita dipengaruhi oleh bisikan-bisikan setan. Maka dalam dakwah ini, itu adalah fardu kifayah. Patokannya, gugur kewajiban kita atau tidak ketika tertunaikan hukum-hukum yang bersifat publik. Kalau belum, ya berarti kita masih dikenai hukum semua. Maka disitulah urgensi dakwah itu, nggak boleh berhenti. Makanya kalau kita lihat potret-potret sahabat yang mendapatkan jaminan surga itu bukan karena dia sholat tahajudnya, bukan karena sedekahnya, tetapi yang ditonjolkan Allah Subhanahu wa taala apa? Karena perjuangannya untuk Islam sebesar apa. Itulah yang menjadikan mereka mendapatkan julukan kekasih-kekasih Allah. Zaid bin Harithah, anak tiri Rasulullah. Kenapa dia masih jalan-jalan di Madinah tapi sudah ada bidadari di surga disediakan? Zaid bin Harithah masih jalan-jalan di Madinah. Tapi ketika Nabi mendapatkan informasi dari wahyu, Zaid bin Harithah, ketika Nabi diperlihatkan di dalam surga itu ada bidadari yang sangat cantik sekali, sampai Rasulullah perlu bertanya kepada Jibril, siapa itu wahai Jibril, cakap sekali. Bidadari mah nggak usah pakai sekali udah cakep ya, nggak usah pakai sekali udah cakep. Ini pakai sekali, bidadari yang cakap sekali. Apa kata Jibril?
Ini bidadari sudah Allah sediakan untuk siapa? Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah masih beraktivitas di Madinah. Subhanallah. Gara-gara apa itu? Karena Zaid bin Harisah menjadi tameng Rasulullah ketika dilempari kafir-kafir Quraisy di Taif. Zaid bin Harisah. Bukan karena dia mendapatkan bidadari, karena dia infaknya segini, kalau sholat tahajud, enggak Pak. Jadi ini perlu saya sampaikan supaya kita jangan lupa. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang terbaik ini. Jadi kalau kita hitung-hitung matematika, sebanyak apapun amal fardiyah kita dibandingkan dengan amal kolektif kita, enggak bakal kekejar. Ya, maka oleh karena itu ini penting. Jangan sampai kita lupa. Karena musuh kita ada, musuh abadi kita. Setan laknatullah yang selalu membisik-bisikkan. Malam Selasa, malam Rabu enakan tidur, apalagi hujan-hujan gerimis. Wayahnya mah cukup alasannya, ya. Apalagi hujan gede. Jadi oleh karena itu kita di sini berkumpul, saya sangat bahagia sekarang mah, sangat bahagia. Bahagianya apa? Karena saya merasa disupport oleh bapak-bapak sekalian. Maka oleh karena itu perjuangan kita ini sudah Allah takdirkan berjalan, jangan kita mundur. Apapun kita mari berkontribusi apa yang kita miliki dah, ya. Saya punya lisan ini yang saya berikan. Enggak punya uang saya, punya uang ada, tapi buat saya doang, gitu ya. Bapak-bapak mungkin ada kelebihan rezeki duit kasih Pak ke agama Pak. Ada punya ide seperti Pak Marjo tadi kasih saran. Tapi yang jelasnya kita mesti punya kontribusi, terlibat Pak, terlibat. Jangan jadi penonton. Kalau penonton itu di mana-mana enggak bakal dapat piala Pak. Enggak bakal dapat piala. Yang namanya dapat piala itu adalah pemain. Begitu diumumkan juara 1 klub Persija, walaupun kita bagaimana ngefansnya sama Persija, setiap main kita ikut, setiap main kita di Gelora Bung Karno kita ngambil tiket VIP. Ketika Persija mengangkat piala, kita enggak berhak Pak masuk ke lapangan Pak. Yang berhak siapa? Pemain, walaupun pemain cadangan Pak. Jadi oleh karena itu dakwah ini kalau nggak bisa pemain inti minimal pemain cadangan. Yang bagaimana itu? Ya yang di luar layar dah ya. Ya nggak menyediakan aqua segala macam itu pemain cadangan. Terdaftar juga. Tapi mungkin dalam permainan ini dia nggak masuk ke lapangan. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Asal jangan jadi penonton. Rugi nanti bukan apa-apa. Ini sedikit lagi nih. Di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Hadid, Allah menyampaikan di situ ada perbedaan nilai di hadapan Allah. Dulu sahabat itu yang bersedekah sebelum Fathul Mekah dengan orang yang bersedekah sebelumnya. Sahabat-sahabat yang sudah berkorban sebelum Fathul Mekah. Kalau Fathul Mekah itu puncak keberhasilan Nabi. Artinya ketika Nabi balik ke Mekah itu semua udah tunduk sama beliau. Fathul Mekah namanya. Ya, itu sudah sempurnalah keberhasilan Nabi. Nah, kata Allah, orang-orang yang berjuang, yang berkontribusi sebelum Fathul Mekah, baik dalam infak, baik dalam hal apa, dibandingkan dengan sahabat nanti yang dia kemudian ujuk-ujuk tiba datang lagi dia kan berinfak, beda nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkorban subscribe masih 20 orang, tentu beda nanti kalau udah 1 juta. Begitu dia lihat udah 1 juta, saya ikutan deh. Ada nggak pahalanya? Ada, tapi beda. Nah oleh karena itu ini penting kita pahami di awal perjuangan ini. Tadi saya tersentuh, kalimat sederhana. Ya jangan sampai kita yang jadi tuan rumah kagak ngelihat, ya kagak ngelihat. Harusnya kan dilihat, ditonton. Nah, bila perlu kita 5 orang di rumah ya 5-5-nya nonton. Kurang demen videonya, ya biarin aja videonya, bunyi aja di situ, tinggalin baik kan, gitu. Kalau kita ingin berkontribusi. Nah itu mungkin barangkali ya sebagai penutup. Tadi kita jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang sangat indah yang diajarkan juga oleh Rasulullah langsung dengan doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kalau berjamaah, kalau sendiri fa'fu anni ya karim. Maka maafkanlah, hapuskanlah ya Allah segala dosa-dosa dan kesalahanku. Dosa ini Pak Haji, Masya Allah ya, jangan sampai kita mati membawa dosa lagi dah ya. Mudah-mudahan Allah ampuni. Makanya saya katakan tadi, laundry-nya ini di mana nih kita temukan ini? Nggak bisa Pak, nggak kekejar kalau tadi yang saya bilang tadi.
maka satu-satunya peluang Allah mungkin nanti menurunkan rahmatnya kepada kita sejauh mana, sebesar apa kontribusi kita untuk Islam ini. Karena secara de facto itulah amalan yang bisa kita lakukan untuk melipat gandakan pahala-pahala yang kita kerjakan, sebagaimana yang sudah pernah dilakukan dan dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa lalu. Maka inilah yang kita ingin tiru, bagaimana kita sekali lagi punya kontribusi yang besar terhadap dakwah ini. Karena prinsipnya in tansurullah yansurukum. Kalau kamu menolong agama Allah, kata Allah, kamu sedang menolong diri kamu sendiri. Bonus dikasih apa bonusnya? Wa yusabbit aqdamakum. Allah mengukuhkan kedudukanmu. Apa maksudnya? Orang yang banyak bahkan meleburkan dirinya dalam menolong agama Allah ini, coba lihat, coba cari orangnya. Kalau ketemu Pak, coba bawa ke sini. Testimoni Bapak di sini. Orang yang meleburkan dirinya untuk agama ini, apakah orang itu ada galaunya, ada susahnya? Enggak ada. Nikmat semua. Walaupun mungkin dia hidup ditinggal rumah kontrakan, tapi nikmat Pak. Tapi justru orang yang tinggal di istana, bak istana begitu ya. Tapi kalau dia tidak peduli dengan agama ini, itu nanti mereka salah satunya apa ajab dan dosa bentuk yang dia dapatkan di dunia ini, gelisah, keras hatinya. Apapun yang dilakukan enggak berasa. Padahal makanan enak enak, malah nggak bisa makan yang enak-enak. Nah, maka oleh karena itu kita di dunia ini sekali lagi bukan selamanya ya. Sebentar doang kita di dunia ini, sabar sebentar. Ini tadi mau nyampaikan ini tadi, wabasyiril ladzina amanu. Sabar sebentar untuk kemudian taat kepada Allah, untuk nanti Allah jamu kita dengan balasan yang sempurna, jannahnya. Kalau sudah di surga Bapak, Masya Allah. Apa kata Allah nih supaya sempurna ya? Ada 5 menit lagi tuh waktunya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Tuh kata Allah tuh. Ini kalau sudah baca Al-Quran Pak, hadirkan niat, hadirkan iman, begitu maksudnya. Apa kata Allah? Berikan kabar gembira kepada siapa? Alladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu kuncinya Pak, supaya kita mendapatkan apa? Kalau sudah beriman dan beramal soleh, annalahum jannat, bahwa bagi mereka surga. Di surga itu apa? Tajari min tahtihal anhar. Di surga itu Pak ya, ini coba nih ya, dengan iman kita lihat ini. Di surga itu kata Allah, tajari min tahtihal anhar. Sungai mengalir di depan rumah kita. Ada sekarang rumah yang mengalir sungai di depan rumahnya? Di belakang rumah. Paling banter kolam renang. Ya, kecuali rumah Pak Marjo tuh, subhanallah, itu sudah mendapatkan surga sebelum surga. Di belakang rumah ada sungai mengalir. Coba bayangkan, ya kan? Nah, baru pada tahu kan? Tuh, baru pada tahu. Cuman syaratnya jangan sampai banjir gitu. Kalau ini nggak pernah banjir, tajari min tahtihal anhar, mengalir terus. Apalagi Pak? Kemudian kata Allah, kullama ruziqu minha min samaratir rizqa. Nanti penduduk surga itu, gambaran yang Allah lukiskan dalam Al-Quran ini, apa yang diterima oleh mereka adalah rizki yang nanti kita mendapatkan itu tidak akan pernah kita temukan di dunia ini. Contohnya apa di sini? Qalu hadzal ladzi ruziquna min qablu. Di dalam tafsir dijelaskan buah-buahan. Jadi namanya pisang juga, namanya semangka juga, namanya anggur juga, namanya buah delima juga. Tapi apa kata ulama tafsir yang bedanya? Yang membedakan antara buah di dunia dengan surga adalah rasanya Pak. Rasanya beda. Nggak usah jauh-jauh lah. Saya mau tanya, sama nggak rasa ubinya Pak Purwanto dengan ubi Cilembu? Purwanto ini nih Pak Purwanto. Ubi dari Sudi Mampir dengan ubi Cilembu sama nggak? Sama nggak duren Parung dengan duren Musangking? Sama nggak rasanya? Baru di dunia aja udah beda Pak. Sama nggak dapat istri cantik dengan istri jelek? Sama. Rasanya sama nggak? Kalau yang mengatakan sama itu nggak tahu berarti. Masya Allah, Masya Allah. Nggak sama Pak Muhammad.
Makanya la haula wala quwata. Beda jauh. Subhanallah. Saya kalau begitu tuh yang ahlinya Bapak Ibu. Ya. Inilah yang menjadikan bapak-bapak yang terpendam jadi semakin tersiksa. Wah, gimana rasanya ya? Gimana rasanya? Tapi udah boleh sekarang poligami mah. Udah boleh. Yang penting memenuhi syarat. Syaratnya nggak banyak-banyak, cuma satu doang. Kalau itu kita penuhin, resmi boleh. Mau tahu syaratnya? Mau tahu syaratnya nggak? Lah ini benar-benar ini mau tahu nggak? Syaratnya cuma satu, nggak perlu banyak-banyak Pak Muhammad. Apa? Harus siap dimultilasi dulu sama istrinya. Dimultilasi sama mau. Itu sama dengan tidak boleh. Artinya apa? Dalam hal ini Allah ingin menggambarkan kepada kita, kalau sudah sedemikian enaknya, kenapa Anda tidak bersungguh-sungguh? Ya. Kemudian yang seterusnya apa kata Allah? Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah. Inilah yang diincar-incar manusia di dunia ini. Wa lahum azwajum mutahharah. Apa itu? Istri, pasangan. Kalau laki-laki istri, kalau perempuan suami. Suami yang mana? Mutahharah. Apa maksudnya mutahhar ini? Dijelaskan oleh mutafsir adalah istri pasangan yang suci lahir dan batin. Ya, lahir dan batin. Kalau ini nggak ketemu di dunia ini, Pak. Apalagi masalah batin. Istri kita kalau di depan kita mungkin semua serba terbuka, tapi kadang-kadang istri kita punya rahasia. Yang rahasia itu kita tidak tahu, hanya dia dengan Allah. Tapi nanti istri-istri di surga yang Allah sediakan lahir dan batin suci mencintai kita nanti sebagai pendampingnya, sebagai temannya nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting lagi, mutahharatun di sini adalah suci dari segala bentuk kotoran. Jadi bidadari di surga itu tidak haid, tidak berdahak, tidak meludah, kemudian tidak buang air kecil maupun buang air besar. Mutahharatun. Ditanya sama sahabat, terus gimana makanan yang dia makan itu kemana ya Rasulullah? Makanan yang dimakan itu berubah menjadi dua. Satu sendawa, gitu aja, sama keringat, tapi keringatnya bau misk, wangi sekali. Subhanallah. Ya, jadi oleh karena itu ini Al-Quran, Pak. Ya, Al-Quran. Jadi kalau kita nggak mau, sudah disediakan Allah sedemikian rupa, kita pun belum tergerak, belum semangat, ya itu kembali kepada diri kita. Makanya di banyak ayat, jangan tukar kenikmatan akhirat dengan kenikmatan dunia yang sesaat. Apa kata Allah tentang dunia ini? Qul mata'ud dunya qalil. Katakan wahai Muhammad, dunia itu sedikit. Ketika dulu sahabat datang ketika orang Yahudi mendatangi Abu Bakar meminta penjelasan tentang akhlak Rasulullah, lalu Abu Bakar menyarankan menemui Ali bin Abi Thalib. Sampai di depan Ali bin Abi Thalib dijelaskan oleh beliau seperti itu. Kalau kamu pengen tahu akhlak Rasulullah, bagaimana keagungan Rasulullah, kamu tolong gambarkan dulu bagaimana indahnya lautan, bagaimana indahnya pegunungan, bagaimana indahnya pepohonan segala macamnya. Lalu dijawab oleh orang Yahudi ini, bagaimana? Kamu ini yang benar saja, nggak mungkin bisa saya lukiskan sebanyak itu, seindah itu. Nah, untuk melukiskan itu kamu tidak mampu. Padahal itu semua kata Allah, qul mata'ud dunya qalil. Dunia itu sedikit. Kalau Rasulullah bagaimana? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau Rasulullah itu bukan kecil, azim, besar. Jadi nggak nyambung katanya. Nah, oleh karena itu sekali lagi, jangan kita besarkan dunia ini di hati kita, bahwa dunia ini adalah tempat kita mempersiapkan untuk pulang kampung yang sejati. Jangan kita termasuk orang yang menyesal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada hal yang kita bawa pulang ke rumah. Kajian pada malam hari ini sekarang pas jam 9:02, kita tutup dengan Shadaqallahul Azim.